Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad 5 Juli 2020, di Madrasah Nurul Quran akan diadakan kegiatan sosialisasi pembelajaran dan penilaian, khususnya pada masa pandemi COVID-19, yang kami umumkan kepada orang tua dan wali siswa baru yang akan datang ke madrasah sesuai dengan peraturan Bupati nomor 35 tahun 2020 terkait dengan protokol kesehatan yang perlu diperhatikan oleh warga masyarakat Kabupaten Bogor. Kami juga sebagai madrasah menghimbau yang pertama agar menggunakan masker ketika datang ke madrasah. Kemudian yang kedua, di antara protokol kesehatan adalah adanya pengecekan suhu di depan ataupun di gerbang madrasah yang sudah disiapkan tim dan petugas tersebut. Kemudian di antara protokol yang ketiga adalah disediakan hand sanitizer atau pencuci tangan agar orang tua dan wali sebelum memegang ataupun sebelum masuk ke lingkungan madrasah bisa mencuci tangannya dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang keempat adalah menjaga jarak, dan itu semua sudah dibuat oleh madrasah, diantaranya agar tempat duduk dari orang tua satu ke orang tua yang lainnya memiliki jarak kurang lebih 1 meter. Dan kita juga menghimbau yang keenam untuk melakukan atau untuk tidak melakukan jabat tangan atau bersentuhan satu dengan yang lainnya. Itu di antara protokol kesehatan yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan wali ketika datang ke Madrasah Nurul Quran. Dan protokol kesehatan yang tadi sudah disampaikan harap diperhatikan oleh orang tua karena itu sebagai salah satu syarat untuk masuk ke dalam lingkungan Madrasah Nurul Quran. Ikhwan wal akhwat, Bapak Ibu, orang tua dan wali murid, siswa-siswi Madrasah Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kebijakan tentang pembelajaran dan penilaian yang ada di Madrasah Nurul Quran, diantaranya adalah madrasah tetap berpegang kepada pedoman yang dikeluarkan ataupun pedoman berdasarkan surat edaran dari Dirjen Pendis, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 2491 tahun 2020 terkait dengan Kaldik ataupun kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Dan madrasah menentukan bahwasanya tanggal awal mulai pembelajaran adalah tanggal 12 Juli 2020. Madrasah memulai dari hari Ahad dikarenakan awal mula ataupun awal pembelajaran madrasah itu dimulai pada hari Ahad. Kemudian diantara yang menjadi kebijakan madrasah yaitu berpedoman kepada Dirjen Pendis nomor 2791, yaitu terkait dengan sistem zona, yaitu pembelajaran harus memperhatikan zona merah dan zona hijau. Apabila daerah sudah mendapatkan instruksi dari Pemda bahwasannya mendapatkan daerahnya zona hijau, maka diperbolehkan adanya tatap muka, akan tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh menteri terkait, yaitu Menteri Kesehatan. Kan tapi ketika zonanya masih merah, oranye atau kuning, maka pembelajaran dilakukan secara daring atau semi daring. Dan madrasah yang bertempat di Ciangsana, Kabupaten Bogor, berdasarkan dengan instruksi dan keputusan dari pemerintah daerah bahwasanya berada dalam zona merah, yang artinya kita harus melakukan pembelajaran, yang artinya kita harus melakukan pembelajaran dengan daring atau semi daring. Dan madrasah sesuai dengan hasil musyawarah yayasan, komite, dewan guru, maka ditentukan dan ditetapkan bahwasanya akan melakukan pembelajaran dengan semi daring, yang dimana siswa dan siswi akan menggunakan internet, yaitu adanya grup WhatsApp dan grup Telegram. Yang diantara grup WhatsApp adalah untuk interaksi antara orang tua dan juga wali murid, dan guna daripada Telegram adalah sebagai media pembelajaran anak-anak
mendapatkan materi yang berupa video, rekaman, video live, ataupun link pembelajaran, ataupun dokumen berupa PDF, ataupun Word, dan yang lain sebagainya. Dan di antara kebijakan madrasah yang berikutnya adalah materi pembelajaran diprioritaskan kepada beberapa mata pelajaran tertentu, yaitu mata pelajaran PAI atau Akidah Akhlak, kemudian yang kedua mata pelajaran Tahfizul Quran, yang ketiga mata pelajaran Bahasa Arab atau Bahasa Inggris dengan sistem diseling, kemudian yang keempat mata pelajaran Matematika, dan yang kelima adalah mata pelajaran IPA. Ini khusus tingkat sanawiyah. Adapun tingkat aliyah, pelajaran IPA diganti dengan pelajaran fisika dan kimia. Kembali tentang zonasi, untuk sistem pembelajaran yang ada di madrasah adalah semi daring. Kemudian grup Telegram ataupun grup WhatsApp disesuaikan dengan jenjang dan gender, yang artinya jenjang MTS dengan aliyah itu akan dibedakan grupnya, dan berdasarkan dengan gender, ikhwan dan akhwat pun tetap dipisah agar kita menghindari fitnah yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian yang berikutnya di antara kebijakan madrasah adalah siswa pun akan tetap dibekali oleh LKS, lembar kerja siswa, dan diberikan keluasan untuk meminjam buku dari perpustakaan. Yang artinya mereka bisa tetap mempelajari mata pelajaran selain dari mapel 5 di atas, dan mereka pun tetap bisa mengulang materi-materi yang mungkin akan lebih luas ketika mereka mempelajari atau melihat dari sumber dari buku secara langsung. Kemudian ataupun untuk pelajaran Tahfizul Quran, ini ada hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua ataupun wali, yaitu bahwasanya tahfizul Quran di madrasah selama 1 semester adalah setengah juz targetnya, baik tingkat aliyah ataupun tingkat sanawiyah. Dan dikarenakan 80-90% anak terus berdampingan dengan orang tua, oleh karenanya kami minta kepada orang tua dan wali agar bisa mendampingi anaknya, memotivasi dan juga mencoba untuk memperbaiki bacaan-bacaan anak, mencoba untuk mengecek hafalan-hafalan anak sebelum disetorkan kepada guru tahfiz. Dan guru tahfiz pun memiliki kewenangan untuk memberikan waktu yang lebih di luar jam ataupun jadwal yang telah ditentukan pada mata pelajaran tahfiz tersebut. Artinya, kalaupun dibutuhkan waktu tambahan, maka sesuai dengan kesepakatan antara siswa dengan guru tahfiz. Dan pembelajaran yang di madrasah pun diminimalisir agar siswa tidak selalu berada di depan layar HP mereka. Oleh karenanya untuk madrasah sanawiyah diberikan waktu pembelajaran selama 2 hari dari jam 7:30 sampai dengan jam 11.30. Adapun untuk tingkat aliyah diberikan waktu belajar 3 hari, yaitu dari jam 7.30 sampai dengan jam 10.45. Ini mungkin sedikit tentang kebijakan yang ada di madrasah Nurul Quran, baik tingkat aliyah ataupun tingkat sanawiyah, terkait dengan pembelajaran dan penilaian terkhusus di masa darurat pandemi COVID-19. Demikian ikhwan dan akhwat sekalian, orang tua dan juga wali siswa-siswi madrasah Nurul Quran, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah dari negeri yang kita cintai karena Allah Azza wa Jalla ini, dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Akhirul kalam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.